selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad Zaki. Nama saya Rizky Aliansyah. Saya Fadil Fahol. Saya Zalfanisa Imani. Saya Sakina Isandara. Saya Aisyah Rahmat. Saya Udah Nisa. Herman Willem Daendels lahir di Belanda pada 21 Oktober tahun 1792. Ia merupakan politikus Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Ia mengisi jabatan di Belanda ke-36 atas kekuasaan Louis Napoleon ketika Belanda dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1795, Daendels masuk Tentara Republika Batam dengan pangkat Letnan Jenderal dan ikut serta dalam penyusunan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1800, ia mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap kurang sigap ketika diserang oleh beberapa pihak seperti Inggris dan Rusia. Tugas Willem Daendels mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Herman Willem Daendels memerintahkan Indonesia dengan sistem kediktatoralnya dan juga dikenal dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Tugas Daendels di Hindia Belanda. Tentunya VOC membuat Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tugas utama Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selain itu, Daendels memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa satu-satunya daerah kolonial Belanda Hindia yang masih bertahan dan belum jatuh ke tangan Inggris. Sebelum Daendels datang pada tahun 1800, Inggris telah memblokade daratan Hindia dan menghancurkan galangan kapal Belanda di Pulau Onrus. Mendengar kejadian itu, Daendels sadar bahwa kekuatan Belanda tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Inggris. Pada tahun 1830, Belanda menerapkan kultur stal atau tanam paksa di Jawa. Setiap keluarga wajib menanam kopi sebanyak 1000 pohon. Pada mulanya, penanaman kopi seharusnya 120.000 pikul. Kemudian Daendels datang dan naik menjadi 180.000 pikul. Adapun wilayah-wilayah yang menjadi pelaksanaan tanam paksa yaitu Sidenan, Cirebon, Tegal, Surabaya, Pasuruan. Daerah-daerah tersebut ditanami karena adanya tanaman tebu yang memiliki wilayah persawahan yang cukup baik. Kemudian selain tanaman tebu, diwajibkan menanam indigo dan kopi. Tanaman indigo yaitu tanaman yang mewajibkan adanya tanaman utama yaitu padi. Selain di Jawa, ada juga di daerah-daerah lainnya seperti Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Palembang, Lampung, dan juga Banda Neira. Wilayah-wilayah tersebut banyak ditanami oleh tanaman kopi dan tanaman kelapa, lada, cengkeh, dan lainnya. Pada zaman Daendels dibagi menjadi dua tipe tanaman, yaitu tanaman keras dan tanaman tahunan. Tanaman keras yaitu kopi, cengkeh, lada, dan lain-lainnya. Selain itu ada juga pohon asam yang menjadi salah satu sumber penanaman untuk Belanda
karena Belanda sangat memperhatikan pejalan kaki ataupun pengguna jalan. Nah, tanaman asam ini untuk pengobatan, kesehatan, dan juga untuk wilayah-wilayah seperti wilayah-wilayah untuk menyegari lingkungan. Kebijakan Dendels. Kebijakan di bidang pertahanan. Membangun Jalan Anyar Panarukan. Jalan ini menghubungkan Anyar dan Panarukan, mempunyai panjang 1.100 km. Jalan ini memudahkan transportasi barang dan pasukan di seluruh Pulau Jawa. Dan juga membangun pertahanan militer dari serangan laut dan dari berbagai pihak. Kebijakan di bidang ekonomi. Memungut pajak dari penduduk asli yang lebih tinggi, dan juga memungut pajak dari pintu gerbang, memungut pajak dari pedagang pasar, dan juga memungut pajak dari rumah. Kebijakan di bidang sosial. Kebijakan ini membangun Jalan Anyar dan Panarukan pada tahun 1809. Gubernur dari Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels membangun jalan pos atau jalan yang membentang sepanjang 1000 km. Jalan Rodi adalah bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Jalur ini mempermudah transportasi militer dari ujung barat sampai timur Pulau Jawa. Dampak positif di bidang pertahanan, yaitu melancarkan transportasi dan menguatkan jalur komunikasi. Selain itu, Daendels juga memperkenalkan reformasi administrasi dan birokrasi yang lebih modern. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Membangun jalan pos Anyar yang dilakukan dengan kerja rodi atau biasa disebut kerja paksa, yang dimana ribuan penduduk dipaksa kerja tanpa sedikit upah. Dampak positif di bidang ekonomi. Dengan adanya perindustrian, Priangan menjadi salah satu wilayah penghasil kopi yang cukup berpengaruh, dan juga Priangan telah mengenal kopi sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan. Dampak negatifnya yaitu pajak yang tinggi dan pengambilan hasil bumi dengan secara paksa yang dapat membebankan rakyat. Dampak positif kebijakan sosial, yaitu rakyat Indonesia dapat mengenal jenis tanaman baru. Dampak negatifnya pada saat kerja rodi yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 12.000 orang. Kenapa kebijakan tersebut bisa terjadi? Karena ingin mempertahankan Nusantara, khususnya pada wilayah Pulau Jawa, dari serangan pasukan Inggris, dan ingin memperbaiki nasib rakyat Indonesia dari hasil tindakan yang dilakukan oleh VOC. Kemunduran Daendels. Kesalahan terbesarnya ketika menjalankan pemerintahan adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Padahal ia selalu memberikan hukuman berat terhadap pegawai dan pejabat Belanda yang melakukan korupsi. Selama 3 tahun memerintah, Daendels juga dianggap gagal melakukan tugasnya karena misinya dianggap merugikan negara akibat korupsi yang semakin merajalela. Akhirnya, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda pada tahun 1811 memanggil kembali Daendels ke Belanda karena Daendels bertindak kejam dan semena-mena serta melakukan korupsi. Ia kemudian digantikan oleh James William Jensen untuk mengkondisikan daerah Nusantara khususnya di Pulau Jawa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.